Selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak Ibu. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Udah pada sarapan? Belum. Belum sarapan? Nggak sempat. Besok kalau ke sekolah jangan lupa sarapan ya, biar tidak ngantuk, biar tetap semangat. Nah, Ibu akan ngabsen ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Boleh, Bu. Kenapa dia nggak hadir? Saat ya, Bu. Baik, Ibu absen ya. Sena, Hadir, Bu. Leli, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Ernis, Hadir, Bu. udah hadir semua ya. Hadir, Bu. Nah, baik anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita menyerahkan diri kita dalam tangan Tuhan. Untuk itu, Bapak pimpin saja dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak Bapak, coba kalian duduk dengan rapi dan senyaman mungkin. Jangan ada yang tidak bagus duduknya, harus rapi. Nah, baik, coba dengarkan arahan dari Bapak. Ya, Pak. Coba tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafasnya, tahan, buang melalui hidung. Tarik nafas dalam-dalam, buang secara pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, buang melalui hidung. Bapak mau tanya, bagaimana perasaan kalian pada saat kalian menghirup udara di pagi hari yang sejuk dan segar? Bagaimana perasaannya? Enak. Oke, bagus. Sekarang Bapak mau tanya, jika kalian menghirup udara yang tidak sehat seperti debu atau asap kendaraan di pagi hari, bagaimana perasaan yang kalian rasakan? Sesak ya? Ya, Ibu. Iya, Pak. Oke, di sini Bapak ada poster sistem pernapasan pada manusia. Nah, anak-anak Bapak sekalian, di saat kita menghirup udara yang sehat, tentunya melalui hidung kita. Ya, Pak. Nah, untuk itu, dan di saat juga kita menghirup udara yang tidak sehat, berarti melalui hidung kita. Untuk itu, Bapak menghimbau anak-anak Bapak untuk tetap menjaga kesehatan sistem pernapasannya. Ya, Pak. Baik, anak-anak sekalian, hari ini tema kita yaitu udara bersih bagi kesehatan, dan subtema kita yaitu pentingnya udara segar bagi alat pernapasan. Baik, dengan tujuan pembelajaran, dengan mencermati teks bacaan, kita mampu menemukan informasi terkait penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan, dan dengan menuliskan teks dari bacaan, kita dapat mempresentasikan atau menyebutkan jawaban yang kita dapat terkait tentang pertanyaan 5W dan 1H. Baik, sekarang Ibu akan melanjutkan yaitu dengan membacakan atau satu orang ikut tunjuk untuk membaca teks tentang udara bersih membuat tubuh sehat. Nah, sekarang Ibu minta anak kami yaitu Jessica untuk maju ke depan. Ayo kepada anak kami Jessica, maju nak untuk membacakan teks ini. Jadi sebelum kawan kalian membaca di depan ini, nah sekarang ini sembari teman kalian membaca ke depan, kalian harus cermati dan pahami tentang yang dibaca sama teman kalian, soalnya nanti kita akan ada soal juga. Oke, gambar yang pertama. Pada suatu pagi, Dayu dan teman-temannya berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Di sepanjang perjalanan, Dayu melewati jalan yang ramai oleh kendaraan bermotor. Asap dari kendaraan membuat udara terasa kotor. Tidak lama kemudian, Dayu mulai batuk-batuk dan merasa sesak saat bernapas. Nah, gambar kedua, sesampainya di sekolah, guru mengajak seluruh siswa belajar di halaman sekolah yang dipenuhi dengan pohon-pohon rindang. Nah, di bawah pohon, udara terasa lebih sejuk dan segar. Dayu berhenti batuk dan merasa lebih nyaman bernapas. Ia dapat mengikuti pembelajaran dengan baik bersama teman-teman.
membaca sama kawan kalian. Nah, di sini Ibu akan menunjuk Sena untuk mengulang kembali dari tempat duduknya atau menurut pemahaman Sena tentang bacaan yang telah dibaca sama teman kalian Jessica. Boleh diulang? Ayo kepada anak kami Sena, semampu anak saja. Jadi dari saudara Jessica tadi bahwa di gambar pertama itu ada dimana seorang anak itu berangkat ke sekolah, di dalam itu banyak polusi. Nah di gambar kedua itu sampai di sekolah ada garis segar yang ada pada sekolah tersebut. Selanjutnya pada gambar yang ketiga, plastik itu sangat penting untuk kesehatan, di mana kita bisa menanam pohon dan menjaga kebersihan untuk mendapatkan udara yang sehat. Baik, terima kasih, benar, sangat luar biasa. Nah, sekarang dalam teks yang sudah dibacakan di sini terdapat dua pertanyaan, yaitu mengapa Dayu batuk-batuk dan yang kedua mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang. Nah, sekarang Ibu akan membagi dua kelompok, yang dimana ini kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Nah, kelompok pertama yaitu membahas tentang mengapa Dayu batuk-batuk, dan kelompok yang kedua mengapa kita merasa nyaman saat berada di pohon rindang. Sudah, Ibu beri waktu dari sekarang ya. Baik, kepada anak-anak kami semua, kami sudah menganggap waktunya sudah habis ya, karena dari tadi kami telah memberikan waktu dan kami rasa anak-anak sudah bisa memahami dan menemukan jawaban serta bisa membuat bagan. Untuk itu, siapa yang bisa menuliskan bagan? Bagannya atau diagramnya sudah bisa? Ada yang bisa? Lady sudah bisa membuat diagram. Nah, contohnya ini seperti ini. Di sini tuh ada judul tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan. Nah, selanjutnya apa? Apa poin-poinnya ya? Contohnya aja, yang pertama itu ada asap rokok, baru dibulatkan. Seperti itu contohnya. Selanjutnya bisa? Bisa. Siapa yang bisa? Saya aku. Oke, kepada anak kami Nida, yang mana? Telah menuliskan bagan sederhana. Untuk itu mari kita berikan tepuk tangan kepada dia. Sudah ngerti kan tentang bagan atau diagram penyebab gangguan alat pernapasan? Maka dari itu kita harus menjaga jauh dari asap rokok, polusi udara dengan cara yaitu memakai masker dan jauh dari debu, pembakaran sampah sembarangan, infeksi virus dan bakteri. Sudah paham? Sudah. Jadi siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang penyebab gangguan alat pernapasan pada manusia? Ada yang bisa? Ernest bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita tentang penyebab gangguan alat pernapasan pada manusia? Bagus, saya bisa menyimpulkan bahwasannya ada beberapa penyebab terjadinya gangguan pada manusia, yaitu polusi udara, debu, asap pembakaran sampah, dan bahan kimia yang berbahaya. Jadi itulah contoh-contoh yang menyebabkan terjadinya gangguan pada pernapasan manusia. Terima kasih ya, Ernest. Baik, anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita akan membacakan teks berita. Nah, di sini nanti Bapak akan mengajak kita membuat suasana baru. Untuk itu Bapak akan membagikan teks beritanya satu orang satu teks berita.
teks berita dari Bapak. Sebelumnya Bapak akan membacakan isi dari teks berita tersebut. Diperhatikan ya, diperhatikan dan dicermati. Teks berita: kerja bakti menanam pohon untuk menjaga udara tetap bersih. Jumat 16 Juli 2026, warga bersama siswa SD Harapan Bangsa mengadakan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah pada Jumat pagi. Kegiatan ini bertujuan menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas udara agar tetap bersih dan sehat. Dalam kegiatan tersebut, siswa membersihkan halaman sekolah, mengumpulkan sampah, serta menanam pohon di sekitar lapangan sekolah. Guru menjelaskan bahwa pohon dapat menghasilkan oksigen dan membantu menyerap polusi udara sehingga udara menjadi lebih segar. Kepala sekolah mengajak seluruh siswa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah, dan merawat tanaman yang kita tanam. Menurut beliau, lingkungan yang bersih dapat mengurangi risiko gangguan pada alat pernapasan. Para siswa merasa senang dan mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berharap udara di lingkungan sekolah tetap bersih sehingga semua warga sekolah dapat belajar dengan nyaman dan sehat. Nah, baik, sekarang di teks berita ini Bapak akan membagikan tugas kalian, di mana kalian akan membuat kosakata baru terkait dari teks berita ini. Jadi Bapak harap kalian mengerjakan kosakata barunya itu di buku tugas kalian. Nanti Bapak akan menanyakan salah satu atau dua orang apa kosakata yang sudah kalian buat di buku tugas kalian. Untuk itu Bapak berikan waktu, nanti kalau sudah siap Bapak akan menanyakan. Kepada anak-anak kami, jika ada yang mau ditanyakan sebelumnya, silakan terkait tugas kita. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kepada anak-anak kami, sebelumnya kami mau bertanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ayo jawab, apa yang sudah kalian pelajari terkait materi kita pada hari ini? Pernapasan, apalagi? Udara yang bersih, apalagi? Ayo dijawab. Lingkungan sekitar, betul. Semua yang sudah kalian sampaikan itu betul. Untuk itu, sebelum kita berpisah atau pulang ke rumah masing-masing, kita akan menutup dalam doa kepada anak kami. Email akan untuk mewakili kita dalam doa. Sebelum kita pulang, adalah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa sebentar. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi semuanya, sampai jumpa minggu depan.